Terkadang dalam ruang bersalin, bidan dihadapkan pada situasi yang bikin bingung. Ada kondisi yang harus cepat ditangani. Tapi di sisi lain, ibu punya ketakutan dan pilihannya sendiri. Nah, dilema seperti ini seringkali muncul salah satunya saat ibu menolak tindakan episiotomi. Padahal kondisinya sudah cukup berisiko. Lalu, bidan harus bagaimana? Harus ikut keputusan ibu atau harus tetap mengambil tindakan demi keselamatan? Halo semuanya, perkenalkan saya Rindi Ramadhani, mahasiswi kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Dalam video ini kita akan membahas tentang etika biomedis yang sering terjadi dalam kebidanan, khususnya pada kasus episiotomi. Di sini kita juga akan belajar tentang bagaimana etik biomedis bisa membantu bidan dalam mengambil tindakan yang tepat, aman, dan juga tetap menghargai ibu. Mari kita simak bersama. Ibu R usia 26 tahun sedang menjalani persalinan normal. Kala kedua sudah berlangsung sekitar 1 jam. Perkiraan berat bayi lebih dari 3,9 kilo. Perineum ibu tegang sekali dan kepala bayi susah keluar. Dari kondisi itu, bidan menduga kalau persalinan dipaksa tanpa episiotomi, ibu bisa mengalami robekan derajat ketiga sampai keempat, yaitu robekan yang sampai ke anus, yang tentu saja bisa menyebabkan masalah jangka panjang. Tapi ibu R menolak episiotomi. Katanya dia takut karena pernah dengar cerita temannya tentang betapa sakitnya jahitan setelah tindakan itu. Di sini bidan sudah mulai ragu jika mengikuti kemauan ibu, takut terjadi robekan. Tapi jika kita melakukan episiotomi tanpa persetujuan, itu juga tidak baik. Jadi langkah apa yang harus dilakukan oleh bidan? Mari kita simak. Bidan harus melakukan 4 prinsip etik biomedis. Pertama, ada prinsip otonomi, artinya ibu punya hak penuh untuk bilang iya atau tidak terhadap tindakan apapun. Tugas bidan di sini bukan memaksa, tapi menjelaskan. Jadi, bidan perlu bilang ke ibu R dengan bahasa yang gampang dimengerti. Kenapa episiotomi perlu dipertimbangkan? Apa risikonya kalau dilakukan? Dan apa risikonya kalau tidak dilakukan? Termasuk menjawab ketakutannya soal cerita temannya. Setelah itu, tetap ibu yang memutuskan. Bidan hanya memastikan ibu membuat pilihan dengan informasi yang lengkap. Prinsip kedua, beneficent. Ini maksudnya bidan selalu ingin memberikan yang terbaik. Dalam kasus ini, episiotomi bukan dilakukan sembarangan. Bidan menilai bahwa tindakan tersebut bisa membantu proses lahir lebih cepat, mencegah robekan parah, dan menjaga keselamatan bayi. Jadi, niatnya jelas ingin memberikan hasil terbaik bagi ibu dan bayinya. Prinsip ketiga, cukup terkenal do no harm, jangan sampai bikin bahaya. Nah, ini yang bikin situasinya agak rumit. Kalau episiotomi dipaksa tanpa persetujuan, ibu bisa trauma dan merasa dilanggar haknya. Tapi kalau tidak dilakukan, robekan berat bisa terjadi. Dan itu juga bahaya. Makanya, bidan harus benar-benar menimbang mana risiko yang lebih besar. Apa yang paling aman untuk ibu dan bayi tanpa melanggar hak pasien. Disinilah pentingnya komunikasi yang baik. Yang terakhir, prinsip keadilan. Bidan harus memberikan pelayanan yang adil dan sesuai standar. Tanpa menekan ibu, tanpa membedakan siapapun, semua informasi disampaikan apa adanya, jujur, seimbang, dan berdasarkan bukti ilmiah. Tujuannya supaya ibu bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Dari kasus ini kita belajar bahwa dalam kebidanan, keputusan klinis bukan hanya soal keterampilan, tapi juga soal etika, empati, komunikasi yang baik, dan memahami 4 prinsip etika biomedis adalah kunci untuk memberikan informasi yang aman dan benar-benar berpusat pada perempuan.